menjaga integritasnya dan dia bekerja dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi dia harus mengalami ini, ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita di bagian ini bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat Bapak Ibu, ketika kita mengalami masalah, ada beberapa sudut pandang yang kadang-kadang membuat kita mengerti, berusaha untuk memahami apa yang kita alami dengan cara kita sendiri. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, cara pandang yang benar itu akan menentukan kita akan memandang masalah itu dengan sudut pandang yang benar. Tapi cara pandang yang salah akan membuat kita mengalami pemahaman yang salah akan apa yang kita alami. Ada banyak di antara kita yang terkadang salah memahami Tuhan karena memandang persoalan, tantangan yang dialami berdasarkan apa yang dia ketahui. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat ada dua sudut pandang yang bisa kita lihat berkaitan dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama ada sudut pandang secara manusia. Di ayat yang ke-20 Bapak Ibu kita lihat bersama-sama, Yusuf ditangkap, lalu dipenjarakan, dimasukkan ke dalam penjara, bukan penjara biasa lagi, tapi di dalam penjara raja-raja yang dikurung. Artinya sebuah, kalau tempat tahanan raja itu berbeda dengan tahanan yang biasa Bapak Ibu. Tahanan yang biasa biasanya ditahan di penjara yang mungkin tingkat pengamanannya tidak terlalu ketat. Tapi kalau raja-raja yang ditangkap yang membuat masalah dan di penjara itu ada di penjara yang pengamanannya ekstra ketat, dan bahkan itu di penjara yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Nah Yusuf dimasukkan ke dalam tahanan ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari sudut pandang manusia, kalau kita tidak mengerti akan kehendak Tuhan, maka kita akan melihat bahwa pencobaan yang dialami itu kelihatannya sebagai sebuah kemalangan yang tragis sekali. Tantangan, persoalan, ujian yang kita alami seolah-olah sebagai sebuah kemalangan. Makanya ada banyak di antara manusia, di antara kita yang kadang-kadang ketika mengalami masalah, dia memandang masalah itu daripada sudut pandang dia. Dan tidak jarang ada banyak orang meninggalkan Tuhan hanya karena salah memahami ujian yang Tuhan berikan. Tapi Ibu saudara dikasihi Tuhan, ketika kita salah untuk memahami sesuatu, maka itu akan membuat kita juga untuk salah mengambil keputusan. Salah memahami sesuatu itu juga akan membuat kita salah mengambil langkah apa yang harus kita buat dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa secara manusia kalau kita lihat apa yang dialami oleh Yusuf, dia tidak berbuat salah, dia tidak berbuat dosa, dia tidak melakukan kesalahan apa-apa, dia tidak melakukan pelanggaran, tapi dia harus ditangkap dan dimasukkan penjara. Maka secara manusia ketika kita melihat ini seperti sebuah kemalangan yang luar biasa tragis, menyakitkan bagi kita. Ada berapa banyak orang di antara kita yang kadang-kadang kita tidak melakukan dosa, kita tidak melakukan salah, tapi harus dituduhkan sesuatu yang kelihatannya menyakitkan sekali. Tapi Bapak Ibu, ingat bahwa setiap masalah, setiap persoalan itu punya sudut pandang yang berbeda-beda. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, secara manusia kita pasti akan melihat bahwa persoalan atau pencobaan, tantangan, masalah yang dialami oleh Yusuf adalah sesuatu yang merupakan sebuah kemalangan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mungkin bagi dia tidak bisa diterima. Demikian juga bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu, secara manusia, ketika kita mengalami tantangan seperti apa yang dialami oleh Yusuf, dari sudut pandang ini kadang-kadang kita juga melihat pencobaan itu kelihatannya sebagai sesuatu yang sama sekali tidak memberikan pengharapan bagi kita. Bapak Ibu, di dalam penjara yang begitu ketat, di dalam penjara yang begitu menakutkan, di sana tidak ada harapan, di sana tidak ada seberkas cahaya apapun di sana. Di sana tidak ada akses untuk melakukan apapun. Dan ketika kita memandang tantangan persoalan yang begitu berat seperti ini dari sudut pandang kita, maka kita pasti akan putus asa, kita pasti akan kecewa, kita pasti akan meninggalkan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa hari-hari ini, baik itu di Batam atau di daerah lain, dan viral sekali, orang banyak mengakhiri hidup dengan cara loncat dari jembatan, bunuh diri, gantung diri, pakai tali di pohon, di rumah dan lain sebagainya. Sampai hari ini masih terus terjadi. Ini semua terjadi karena ketika orang mengalami masalah, tantangan, dia sudah tidak lagi sanggup mengalami tantangan itu.
Dia berpikir ini adalah sebuah ujian yang sangat berat, yang sama sekali tidak memberikan pengharapan. Maka dia berpikir sudah tidak ada lagi pengharapan lagi di dunia ini. Lebih baik mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri, gantung diri, loncat dari jembatan dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu sudut pandang yang lain yang dapat menolong kita untuk melihat masalah itu sebagai sesuatu yang sebenarnya baik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali manusia ketika mengalami tantangan, mengalami masalah, mengalami persoalan, selalu berpikir sudah tidak ada lagi pengharapan. Padahal ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Seringkali ketika kita mengalami tantangan dalam hidup kita, kita berpikir sudah tidak ada lagi jalan keluar. Maka satu-satunya jalan keluar adalah meninggalkan Tuhan. Atau seringkali kita ketika mengalami masalah, kita berpikir jalan keluar satu-satunya adalah bunuh diri, mengakhiri hidup kita dengan cara yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bahwa dari sudut pandang ini kelihatannya apa yang dialami oleh Yusuf. Dia dipenjara, dia ditangkap walau dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Itu sebagai sesuatu yang kelihatannya tidak memberikan pengharapan sama sekali. Membuat hidupnya seolah-olah akan berakhir di penjara, membusuk di sana karena ada di penjara yang pengamanannya begitu ketat, tidak bisa diakses oleh siapapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dari sudut pandang manusia, secara manusia kita pasti akan melihat setiap masalah yang kita alami sama seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat sudut pandang yang kedua. Kalau tadi itu adalah sudut pandang secara manusia, maka yang kedua mari kita lihat setiap masalah yang kita alami, persoalan, tantangan yang kita alami dari sudut pandangnya Tuhan. Apa yang sebenarnya menjadi maksud dan kehendak Tuhan di balik setiap masalah, persoalan, tantangan yang kita alami di dalam hidup kita. Mari kita lihat bersama-sama yang ke-21. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-20 tadi, secara manusia ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Secara manusia ini sebagai sebuah kemalangan yang sangat-sangat tragis, menyakitkan. Secara manusia itu sebagai ibarat sesuatu yang sudah tidak lagi memberikan pengharapan sama sekali. Tapi di bagian ini Tuhan mengingatkan kita. Ayat ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan menyertai Yusuf dalam keadaan yang begitu menyakitkan, dalam keadaan yang begitu menyesalkan. Dia tidak melakukan dosa, dia tidak melakukan pelanggaran, dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia harus dipenjara. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bersama-sama. Ada 3 hal berkaitan dengan bagian ini. Ketika kita memandang masalah persoalan yang kita alami dari sudut pandang ilahi atau dari sudut pandang yang Tuhan, yang pertama, dari sudut pandang ilahi itu, pencobaan yang kita alami itu dapat dipandang sebagai sebuah bukti penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita ada dalam sebuah persoalan, kita yakin Tuhan menyertai kita, maka di situ kita bisa membuktikan benar atau tidak Tuhan menyertai kita. Dan ternyata benar, Yusuf dalam kondisi seperti itu dia tetap percaya, dia tetap yakin kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengubah tantangan persoalan yang begitu menyakitkan itu dengan menunjukkan bukti kesetiaannya, penyertaannya kepada Yusuf. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di ayat 21 bagian pertama bagian A, bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dari sudut pandang ilahi, ketika kita memandang masalah persoalan yang kita alami dalam hidup kita dari sudut pandangnya Tuhan, maka sebenarnya di situ adalah kesempatan kita untuk membuktikan benar atau tidak Yesus menyertai kita atau Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak di antara kita yang ketika kita mengalami masalah, banyak yang meninggalkan Tuhan, banyak yang kecewa dengan Tuhan karena dia melihat masalah itu dari sudut pandang dia secara manusia. Padahal ketika kita bisa memandang persoalan itu dari sudut pandangnya Tuhan, maka sebenarnya di sana adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk membuktikan penyertaan Tuhan bagi kita. Tahukah kita Bapak Ibu bahwa setiap waktu dalam hidup kita Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seberat apapun tantangan kita, seberat apapun ujian kita, seberat apapun masalah yang kita alami, ingat bahwa di sana ada Tuhan yang menyertai kita.
Kadang-kadang kita lah yang kurang menyadari bahwa Tuhan